وسيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن الدين نصيحة لله ولكتابه ورسوله Bapak Kepala TNI Aman yang kehormatan bukan saya dijadi kesayangan budaya Allah, Bapak-bapak Ibu, pulau berkenal pasti di Pak Suroso ini statusnya nomor siapa kira tua biar jelas. Ini menjadi menarik bertambahi bersama. Semesti jam kerjanya tambah kemudian di lembur. Sebab dua soal nanti lari-lari itu setor tugas itu sama itu baru mana tuh? Baru itu kerjanya di lembur ya. Sudah ikut mana itu? Kesulit. Ini kan tetap jam kerjanya di luar itu lah. Ini mungkin saya terus amal soleh menambahkan keadaan pengalaman monggo kita sakit caos manfaat sakit meninggalkan perkawis tingkat manfaat ini sistemnya itu berdua posakan positif. Nah kalau mau pidato ini kan gitu ini akan dibandingin Pak kalah semangat dan betul-betul. Jadi pada hakikatnya yang penting dari kita adalah masing-masing kita bisa melakukan yang bermanfaat untuk diri kita dan bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Untuk halal bihalal insya Allah pun diberdoakan budi mawon dari segala Lanjut, jadi surat At-Taubah surat 9 ayat 91. Laisa 'alal du'afa'i wala 'alal marda wala 'alal ladzina yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulihi ma lal muslimin tidak ada dosa atas orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, orang-orang yang tidak mendapatkan bekal untuk perjalanan. Selama mereka nasohu lillahi wa rasulih, engkau ayat perang. Terus nek tiang-tiang sing linggih-linggih iki mboten saged melu perang. Yang ingkang sakit, yang ingkang boten gadah sangen, boten umur perang, boten dari perang Rasul, boten dosa. Syaratipun nasahu billahi wa rasul, bernasihat untuk Allah dan Rasulnya. Bahasa nasahu ini bahasa kita pola berpikir, orientasi berpikir pun tetap Allah Rasul. Masih lagi. Ketika kegiatan di lingkungan JSN ada yang berperan sebagai koordinator,
yang berperan sebagai pencakap, ada yang berperan sebagai apapun itu. Tapi mari kita semua berperan di sana. Jangan ada yang tidak terlibat di situ. Entah andil kita ini seberapa, tapi kita berusaha berandil di situ. Karena memang sifat kaum mukmin adalah saling menolong, saling bekerja sama. Mundur dan ayat di Qudroso 10 dari 91 kita ke 71 surat At-Taubah. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Orang mukmin laki-laki dan perempuan satu sama lain adalah penolong. Dalam bab apa? Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu. Ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Jadi masing-masing kita di peran-peran umat Islam, baik di kelembagaan maupun di peran sosial, orang mukmin satu sama lain, laki-laki dan perempuan adalah sebagai penolong, saling menolong dalam ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, memerintahkan perkara yang ma'ruf, mencegah dari kemungkaran. Wa yuqimuna as-sholata, menegakkan sholat. Kita atur-atur khusus bab yuqimuna as-sholat. Ada sebagian dari pemberi penjelasan bahwa sholat wanita lebih baik di rumah. Jadi maksud kita kata para ustadzah sebatas sebagai buatan salah. Jadi pun manfaatkan bagi muslim dengan membeli masjid bahaya. Sebab ingkang ramai di masjid saat menikah malah para bapak itu lipat ada ilmu hilang. Rasulullah mengatakan la tamna'u ima Allahi masjidah. Janganlah kalian melarang para wanita hamba Allah dari masjid-masjid Allah. Jadi para wanita itu sudah semestinya tempatnya salah satunya di masjid. Maka jangan dilarang. Asal dalilnya seperti wanita itu salah satu tempat yang terbaik adalah masjid, maka jangan dilarang. Wa buyutuhunna khairul lahunna, rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di awal tidak boleh dilarang. Kemudian ada kalimat berikutnya, rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Dalam bahasa hadis atau dalam bahasa Al-Quran itu sering ada beberapa kalimat yang tidak disebutkan tapi cukup dipahami. Misalnya kalau ketemu ayat misalnya itu diawali dengan taqulu lil mu'minina, maka dipahami ada kalimat sebelumnya yang tidak dituliskan. Misalnya udhkuru, kamu ingatlah, ketahuilah, ketika, misalnya itu sama dengan ini. Rasulullah mengatakan jangan melarang para wanita dari masjid Allah. Kemudian rumah mereka lebih baik bagi mereka. Maka ada hal yang dipahami bahwa bila di masjid itu
justru membahayakan, atau ada fitnah yang justru merugikan para wanita di rumahnya, itu lebih baik. Saya betul, kami kemudian ada juga begini, bolehkah para wanita yang sedang haid ada di masjid, para wanita haid memegang atau membaca Al-Quran? Secara hukum boleh. Ini juga keputusan dari pimpinan pusat majelis kaji, juga majelis kaji dari PDMAD. Jadi kita bahas sedikit, mungkin tekan jam 12.1. Tenang kawan, dengan enggak golongan gitu. Begini maksud saya, supaya tidak salah nanti untuk para saudara. Ini juga diperintahkan oleh pimpinan kami untuk menyampaikan ke ibu-ibu Aisyah tentang wanita haid. Ini kalau dalam pembahasan, ada pembahasan secara fikih dan secara keutamaan. Kalau bahasa usul fikihnya begini, larangan itu ada dua macam. Misalnya berhubungan dengan wanita haid, ada larangan yang sifatnya mutlak, artinya barangnya yang dilarang. Tapi ada larangan yang sifatnya sabit darinya, untuk menjaga supaya tidak jatuh ke dalam kerusakan. Maka disebutkan makruh lima bidatihi yubahu itu, apa yang diharamkan zatnya, wujudnya, dibolehkan hanya bila darurat saja. Wa makruh lima disabidati yubahu lil maslahati rojah, apa yang diharamkan untuk mencegah supaya tidak jatuh ke dalam kerusakan atau tidak jatuh dalam hukum haram, dibolehkan bila ada masalah yang kuat. Satu contoh, seorang wanita membaca Al-Quran. Memang para ulama menganjurkan ketika sedang haid dilarang memegang Al-Quran. Larangan ini bukan larangan mutlak, karena memang tidak ada dalil melarang itu. Kemudian kalau menggunakan la yamassuhu illa mutahharun, itu tidak pas karena itu malaikat. Jadi menurunkan Al-Quran dari Allah sampai Rasulullah itu tidak ada yang terlibat kecuali hamba yang disucikan, itu para malaikat. Memakai politika tafsir kasih. Kemudian bila ada masalah yang kuat, maka tidak masalah. Satu contoh, ustazah memang mengajarkan Al-Quran pada saat haid, nek sekolah diliburke kami ngaji ini dilibur banyak. Putra-putra ini sesuk TPA libur. Dan kenapa ustazah libur? Kira-kira libur TPA libur. Oh, santri ini roman baca capek ini. Nah, ini masalah yang kuat itu. Maka bila seorang wanita haid membaca Al-Quran sampai menyentuhnya pun, karena memang menyentuh itu tidak masalah. Dalam tafsir amal itu disebutkan satu hadis ketika Rasulullah memerintahkan Aisyah untuk mengambilkan ikan, kemudian diperintahkan untuk masuk masjid. Aisyah mengatakannya, Nabi, saya sedang haid. Rasul menjawab, bukankah haidmu tidak di tanganmu? Atau si haid itu model asali itu tidak perlu selikotan ke atas. Jadi haidmu bukan di tangan. Jadi secara lahiriah tidak masalah, tidak memotong, tidak menghinakan dia.
Jadi seperti itu. Maka ketika seorang wanita haid membaca Al-Quran, memegang Al-Quran, tidak masalah. Hanya kita membatasi bila ada masalah yang kuat. Masalah yang kuat itu contohnya pasang foto, gambar makhluk bernyawa. Secara umum dilarang. Tapi bila masalahnya kuat, boleh foto di SIM, foto di KTP. Wong SIM itu foto esok disilai koncone. Nopo hal itu buat tenang itu. Nanti saya di akte paspor seperti itu. Jadi masalahnya kuat, tidak akan memalingkan kepada keburukan. Jadi kemudian larangan tentang wanita haid hanya ada 4 secara 3 dalam bentuk ibadah, 1 dalam muamalah. 3 dari hadis Imam Bukhari dari Aisyah, 1 sholat, 2 puasa, 3 tawaf. Sholat, puasa dan tawaf. Ini dalam hadis di Bulughul Maram bisa dilihat. Ini sangat masyhur dari Imam Bukhari, Imam Muslim dan Aisyah. Kemudian dalam bab muamalah 1 saja, dikumpuli suami. Surat Al-Baqarah ayat 222. Surat Al-Baqarah ayat 222. Selain itu, bila ada masalah yang kuat, dipersilahkan. Ada di masjid, baca Quran, menghafal dan seterusnya. Jadi kerjasama sesama kita kaum mukminin, kaum mukminat, khususnya di lingkungan Muhammadiyah dan manusia ini harus melibatkan laki-laki dan perempuan mukminat itu dalam bab amar ma'ruf, nahi mungkar, menegakkan sholat, menunaikan zakat dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, jadi masing-masing kita harus berperan di sana. Sebab yang diutamakan dari peran kita semuanya adalah langsung dan surat At-Taubah ayat 67. Kita cerita yang mudah sanggup baca. Al-munafiqun wal munafiqatu ba'duhum min ba'd. Orang munafik laki-laki dan perempuan satu sama lain sama saja. Artinya mereka juga saling tolong-menolong, saling membantu. Dalam bab apa? Ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum. Dalam bab memerintahkan kemungkaran, mencegah dari yang ma'ruf, dan mereka menggenggamkan tangan mereka. Artinya mereka ikir terhadap kebaikan, ikir terhadap kebaikan orang mukmin. Kalau bahasa yang lain, asyifatan alaikum. Mereka sangat ikir terhadap kalian. Maksudnya nek umat Islam itu dicitrakan baik, mereka boleh terima. Kalau umat Islam dicitrakan baik, mereka tidak terima. Khususnya ini bahasa tokohnya gitu, bahasa. Ini sangat memusuhi, membenci umat Islam. Meskipun di sana ada yang bernama Ustaz, kadang-kadang itu Ustaz. Jadi peran kita, tugas kita dalam keseharian, baik dalam kedinasan maupun sosial ini, terutama berhadapan dengan orang munafik. Kalau bahasa Quran, orang munafik yang mereka ini memerintahkan kemungkaran, mencegah hal yang ma'ruf, dan mereka sangat gigih terhadap kebaikan. Terusnya dan kira-kira, adakah kira-kira orang-orang di luar Islam, orang-orang yang tidak suka Islam, mereka membiasakan berjilbab misalnya? Tidak ada. Maka
para ustadzah ini juga dilibatkan di sana untuk menghadapi para wanita munafikah ini. Maka dalam pembahasannya para wanita mukminat itu boleh ada di tiap-tiap bentuk pekerjaan yang memang di sana tidak bisa peran itu dilakukan oleh para laki-laki. Boleh menjadi polisi, boleh menjadi tentara, boleh menjadi jaksa, hakim, sipil, penjara. Tapi jangan dibayangkan boleh jadi sipil penjara, sipil pun wadon, sing di penjara kampung boten-boten. Tapi sipil penjara khusus untuk para jaksa untuk kasus-kasus yang berhubungan dengan para narapidana wanita. Sebab Saudi kan boten iki. Nah, jadi para wanita boleh begini, tapi jangan dibayangkan yang salah. Jadi boleh jadi tentara, karena memang ada kasus-kasus ketentaraan yang memang khas para wanita. Ada kasus kepolisian yang memang membutuhkan peran polisi wanita. Kira-kira enten narapidana wanita yang iwing polisi kampung itu kan masalah ya. Jadi harus kita posisikan begitu. Jadi peran para wanita mukminat ini sangat dibutuhkan, terutama bila berhadapan dengan wanita munafikah. Karena di luar sekolah-sekolah Islam ini banyak peran-peran wanita munafikah yang tidak suka pada Islam, yang tidak suka pada umat Islam. Maka masing-masing dari kita harus nasohu lillahi wa rasul, bernasihat, berorientasi, berpikir menuju Allah dan Rasulnya. Jangan menganggap remeh satu peran. Ini ada satu contoh. Rasulullah pernah kehilangan seorang perempuan tua, Mbah Putri, biasanya nyampi masjid. Kemudian 3 hari Rasulullah tidak melihat wanita itu. Ditanyakan kepada sahabat, kemana perempuan tua itu yang biasanya nyampu di masjid? Sahabat ini terkesan meremehkan bahwa orang itu sudah meninggal 3 hari. Rasulullah dengan agak marah. Kenapa kalian tidak menceritakan kepada, tunjukkan tubuhnya? Kemudian Rasul diantar ke tubuhnya. Rasulullah menyolatkan. Ini hadis riwayat Bukhari. Jadi Rasulullah melihat peran wanita tua ini bukan dari sisi jenis pekerjaan, tetapi dari sisi manfaat dari pekerjaan. Satu contohnya, pinter-pinter nek pulau penyasan ini dipasari upaminipun MI ini sing bagian aku kita ini pelakon untuk pelakon Pak. Kita pasti pilih yang lain, betul ya? Masuk aku ini patut-patut ya mulang kamu. Atau di masjid kita, kira-kira ada berapa orang dari kita ini yang menyempatkan untuk nyapu masjid? Utami mungkin materi lampu, nutup lampan gitu, nutup lampu. Jadi orang yang datang pertama buka lampu, kalian nutup lampu. Sebab kita ini tidak ke masjid dalam minggu, roto keri muli bisa. Roto-roto kita kan benar. Nah, maka ada orang-orang yang memang hatinya itu dipilih oleh Allah, diarahkan ke sana. Mungkin kelihatannya hanya nyapu saja,
tapi akan terasa bila orang itu tidak ada. Mungkin bapak yang sakit, kita sulit mencari gajinya, tersebut. Terus kita ini kehilangan kocok, pantas dijolim itu angel tenang. Entah peran apapun, mungkin nampak kecil, mungkin nampak sederhana, tapi mencari gantinya itu sulit. Itulah baru kita paham bahwa masing-masing kita memiliki peran, memiliki andil yang besar dan sulit dicari gantinya. Itulah peran tamu ini. Monggo sedaya gadhahi andil kesayangan Pak Nopo mawon, khususnya di lingkungan jaringan sekolah Muhammadiyah dan di kelembagaan juga di sosial kita. Jadi itu yang kita utamakan di hal ini, sebab bisa jadi masing-masing kita kadang-kadang ini merasa wah itu ya aku harus berjasa modal. Nah mari kita ingatkan ini. Jadi masing-masing kita bisa berbuat lebih dari orang lain karena memang Allah memberi kemampuan yang berbeda-beda. Satu ayat surat Yunus surat 43 ayat 32, surat 43 ayat 32, Ahum yang simuna rahmatan nahnu qasamna bainahum ma'isyatam bil hayati dunya rafa'na ba'dahum fawqatin darajat yattaqila ba'dhum ba'dan sukhriyin rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un. Mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhan, bukan kamilah yang membagi rahmat Tuhan di kehidupan dunia. Warafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat, kami angkat, kami lebihkan sebagian dari sebagian yang lain dalam derajat. Yattaqila ba'dahum ba'dan sukhri, supaya ba'dhum ba'dan, sebagian dari mereka bisa mengambil manfaat dari sebagian yang lain. Jadi masing-masing kita berkumpul, mari kita semua memberi manfaat. Jangan sampai ada orang yang merasa wah paling aku kira untuk bicara. Kita semuanya saling membutuhkan, kita semuanya bisa saling memberi manfaat, kita semuanya bisa saling menjaga. Inilah yang sangat dibutuhkan dalam dakwah kita. Jadi masing-masing kita punya andil dan kemampuan kita apapun, mari kita maksimalkan. Ihris alama yang falta wasta'in billah wa la tajaz. Jadi bersemangatlah melakukan apa yang memanfaati, artinya kemampuan kita yang berbeda-beda, mari semuanya kita maksimalkan. Baik dimaksimalkan kekuatan ilmunya maupun manfaatnya. Bang ibadah Al-Quran dimaksimalkan, terus ditafsir yang dibagi ilmu pengetahuan dan teknologi, mari dimaksimalkan. Kalau perlu harus ulang lagi di S2, S3, kesempatan kita baik profesor. Ini dari JSN hubungan dokter S2 banyak Jos. Nah, mungkin nanti kalau di Kasmo kan banyak dan dokter. Kemudian Ihris alama yang fakusan bil wa in asobaka syai'un
fakul qadar. Apabila sesuatu menimpamu, maka katakanlah ini takdir Allah. Para ulama mengatakan yang disebut takdir itu bukan perkara maksiat, tetapi perkara musibah. Jadi kadang-kadang kita merencanakan sesuatu, entah itu program, entah itu jangka panjang dan seterusnya, sudah dirancang sedemikian rupa, tapi kadang-kadang luput di bab hasilnya, kurang maksimal. Nah, ketika kita sudah menjalankan itu, sudah direncanakan, sudah dilaksanakan, kemudian mendapatkan hasil yang tidak seperti yang diharapkan, maka katakanlah qadarullah, itu takdir. Wa masyaallah fa'al. Apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Wala takul lau, jangan mengatakan seandainya, umpamanya. Lau anni fa'altu kana karotan. Kalau saja kemarin saya melakukan begini dan begini, pasti jadinya tidak begini. Jangan sampai mengatakan fa'inna lau taftahu amal syaitan, karena kata umpama itu akan membuka pintu syaitan. Maksudnya akan mudah orang saling menyalahkan. Tapi ini kok siswi ini orang juara yang lomba CS ini, oh salah ini kok kandang ini ya. Ungkapnya dia juara gitu. Maka ada juga yang tidak juara, ada juga yang tidak juara. Nah, kalau sudah kita usahakan, ini takdir, tidak perlu curiga. Oh mesti juri nih, berapa ya? Oh kamu sahurnya dari juri kayak yang rock, kayak koper ini. Berlari lagi nanti kami dari juri CSM gitu tahu, kalau tahu penjelasan kalau kali itu kamu, kalau nanti bisa SMP umat ya sudah mewakil itu, sih pulau telat malah. Pun kira kamu ini menarik penjelasan kagungan kegamelan boleh ngomong penjelasan jauh paling boten pulau sakit melibatkan santri pulau boten pulau di mana mungkin rusak pemandangan kemudian syukur-syukur nom-nom rusak-rusak ya sing benang jos pulau ada dengan jauh kita saling kerjasama, saling menguatkan. Jadi kalau program yang kita rencanakan, kita rancang sedemikian rupa, Allah memberi hasil yang kurang maksimal, maka jangan mengatakan seandainya, karena ini bisa menjadi pintu untuk saling menyalahkan. Wa inna lau taqabu al-musyrikin. Hadis riwayat Imam Muslim. Terus sekarang, jadi kita semua kita memberikan kemampuan kita untuk kelembagaan kita, untuk jaringan sekolah muhammadiyah, untuk masyarakat Islam, apapun itu bentuknya, besar atau kecil, ini Allah nanti yang akan menilai. Bisa jadi sesuatu itu nampak kecil di hadapan kita, tapi Allah menilainya besar. Karena semua perkara dilihat bukan dari wujud lahiriahnya, tapi seberapa kadar ketaatannya, kadar ketaatan kita. Jadi kalau kita melakukan kebaikan dalam rangka taat kepada Allah, taat kepada Rasul, nilainya sangat besar. Jadi bukan dilihat dari lahiriahnya, tapi dari ketaatannya. Maka sholat subuh yang 2 rakaat dan sholat zuhur yang 4 rakaat sama pahalanya, meskipun rakaatnya berbeda. Dasarnya adalah ketaatan. Apa itu ketaatan?
ketika Allah perintahkan sholat subuh 2 rakaat, kita tidak pernah nambah, tidak pernah kurangi. Meski sedang sehat, belum tahu Pak subuh kita itu taat. Meskipun sedang sakit, sholat duhur tetap kita lakukan 4 rakaat, tidak kurangi. Itu namanya taat. Seperti itulah nilai amal sangat mudah, sangat sederhana. Masing-masing kita bisa melakukan dan memaksimalkan bisa. Nah kan Bapak Ibu kata Bapak Ibu dan punya maafkan lan kemudian nambari atau akan takut pada Allah minna pun juga Allah nanti segera amalnya kita terus membuka persaingan yang berasal pun sekaligus menikah tondo nama-nama kita ini kita bikin sebab kiranya saking tondo nama kita ditambi menami kita ditambilke menjadi persaingan sana sini terus menikah paham manako wantako wasok tako berhusna rasanya siruli siapapun yang bertakwa membenarkan balasan kebaikan, maka kami mudahkan dia menuju hal yang mudah. Para ulama mengatakan wajazahul hasanati hasanatu badan. Pahala kebaikan di dunia adalah kebaikan berikutnya. Terus kalau kita setelah Ramadan tetap menjaga ibadah kita, itu salah satu tanda ibadah Ramadan kita diterima ya. Salah satu tanda ibadah Ramadan kita diterima oleh ini pada foto kok mandor. Nah, kita Ramadan ini mau kita mudah sekali mengenali. Kemudian saling berdoakan kepada Allah sekali melindungi kita dari keburukan, menjauhkan kita dari hal yang buruk berkenaan dengan pandemi dan Allah menjaga diri keluarga dan putra putri kita dari perkara yang buruk, memudahkan semuanya meraih keinginan yang baik, memudahkan semuanya menjalankan kebaikan-kebaikan dan itu ya Allah nantilah berkata sendiri. Amin. Asyhadu an la ilaha